Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Yatri, NPM 2317051095 dari kelas D. Di sini saya akan belajar tentang ekivalensi dari NFA ke DFA. Di sini saya mengambil sumber dari PPT TBO tahun 2023. Saya juga mencari beberapa sumber dari YouTube, dari web, dan juga dari AI, yaitu GPT. Oke. Nah, apa itu ekivalensi NFA dan DFA? Saya sudah mencari di GPT. Itu proses mengkonversi suatu NFA menjadi DFA yang setara. Kode jenis automata ini digunakan untuk mengenali bahasa formal. Oke. Proses konversinya menggunakan algoritma subset construction atau power set construction. Langsung ke langkah-langkahnya. Baik, kita balik lagi. Menurut PPT, dari mesin NFA bisa dibuat DFA yang ekuivalen atau bersesuaian. Artinya bahwa kedua mesin ini bisa menerima bahasa yang sama. Antara dari NFA dan DFA itu bisa menerima bahasa yang sama. Misalnya M1 DFA dan M2 NFA. M1 sama dengan LM2, maka M1 sama dengan M2. Contohnya lagi itu LM1 menginput AA, lalu ABA, lalu BBA. Nah, untuk M2-nya itu juga sama, menginput AA, ABA, BBA. Contoh keduanya itu M1-nya itu menginput 01, 101, lalu 111, LM2-nya juga menginput 0, 1, 101, dan 111. Nah, ini ada contoh. Ini sudah diberikan contoh. NFA-nya seperti ini, DFA-nya seperti ini. Langkah-langkahnya itu pertama, ini di sini buat tabel transisinya. Lalu mulai dari start awal, setiap start merupakan himpunan. Telusuri start tujuan dari setiap input. Himpunan start tujuan menjadi satu start baru sesuai start tujuan dari start yang baru. Himpunan kosong merupakan state. Tentukan himpunan start akhir. Nah, ini menurut PPT, ini contohnya. Ini contoh NFA-nya. Ini tabel NFA-nya. Key-nya itu ada key 0, key 1. Masukannya ada 0 dan 1. Start awalnya key 0 dan start akhirnya key 1. Nah, di sini kita buat tabelnya. Key 0 input 0 itu key 0, key 1, key 0 input 1 itu key 1. Key 1 input 0 itu himpunan kosong, key 1 input 1, key 0, key 1. Nah, dari sini hasil ini kita jadikan juga yang baru. Jadi key 0, key 1 input 0, kita key 0, key 1 input 0 itu menghasilkan key 0, key 1. Key 0, key 1 input 1 menghasilkan key 0, key 1. Nah, di sini kan juga ada himpunan kosong merupakan state. Jadi, himpunan kosong kita jadikan juga state. Himpunan kosong input 0 itu jadi himpunan kosong input 1 itu juga jadi himpunan kosong. Untuk lebih paham, kita belajar dari YouTube. Nah, di sini saya sudah mencari beberapa YouTube. Di sini ada contoh soalnya. Buatlah DFA yang ekuivalen. Oh, bukan. Kita dari betul. Bukan dulu.
Nah, di sini dapat kita lihat Q0 input 0. Q0 input 0 itu Q0 dan Q1. Q0 input 1 itu Q1. Q1 input 0 itu himpunan kosong. Q1 input 1. Q1 input 1 itu Q0 dan Q1. Nah, ini bentuk formalnya. Nah, ini bentuk formalnya. Lanjut. Nah, ini langkah pertamanya. Ubah NFA ke DFA yang ekuivalen dengan cara pertama masukkan ini kita jadikan state, yaitu Q0, Q1 dan juga himpunan kosong. Nah, di sini kita buat. Seperti Q0, Q1, Q0 masukkan 0, Q0 input 0 itu kan menghasilkan Q0, Q1. Jadi panahnya ke sini. Ke step Q0, Q1. Q0 input 1 masuk ke 1. Q1 input 0 itu himpunan kosong, kita buat menjadi step baru. Lalu Q1 input 1 itu Q0, Q1. Dan kita arahkan ke step yang baru. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu penambahan atau melengkapi input pada setiap step yang ada. Nah, di sini step yang belum lengkap itu ada di step Q0, Q1 dan step himpunan kosong, karena DFA itu syaratnya itu tepat mempunyai masukan. Jadi ini karena Q0 dan Q1 dan himpunan kosong ini belum mempunyai masukan, jadi kita lengkapi dulu. Nah, jika sudah dapat step yang belum lengkap, yaitu Q0, Q1 dan himpunan kosong, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga itu melengkapi input 0 pada step Q0, Q1. Input 0, lihat tabel transisi NFA. Nah, kita lihat nih. Q0, input 0 itu Q0, Q1. Gabung Q0, gabung Q1, Q0. Menghasilkan input 0. Nah, dari sini Q0 Q digabung dengan himpunan kosong. Q0, Q1, ini dia Q0, Q1 digabung dengan himpunan kosong. Nah, karena dia himpunan kosong, jadi dia itu jadi 0. Jadi 0. Nah, 0, karena dia di sini 0, jadi hasilnya adalah Q0, Q1. Lalu langkah keempat itu melengkapi input 1 pada step Q0, Q1. Lihat pada tabel transisi lagi. Q0 input 1 itu Q1. Q1 input 1 itu Q0, Q1. Jadi kita buat di sini Q0
Q0, Q1 digabung dengan Q1 itu hasilnya Q0, Q1. Jadi untuk Q0, Q1 input 0 dan input 1-nya adalah Q0 dan Q1 itu sendiri. Nah, kalau udah, kita bisa buat diagram sementaranya. Diagram sementaranya, yaitu Q0, Q1-nya itu menerima inputan 0 dan 1 ke dirinya sendiri. Masuk ke langkah 5. Di langkah 5 sekarang kita mencari input untuk state himpunan kosongnya. Pertama itu untuk melengkapi input 0 pada state kosong, himpunan kosong, kita bisa lihat di himpunan kosong 0. Itu karena dia himpunan kosong 0, jadi hasilnya itu himpunan kosong. Lalu untuk melengkapi input satunya, itu juga himpunan kosong 1 itu menjadi himpunan kosong. Setelah itu kita buat juga diagramnya. Di sini kita tinggal menambahkan inputan pada state himpunan kosong itu adalah 0 dan 1. Lalu langkah ke-7, menentukan state akhirnya. Semua state yang mengandung state akhir dari diagram NFA. State akhir pada diagram NFA yaitu state 1. Nih. State akhir pada diagram NFA state Q1, final state DFA-nya adalah Q1, Q0, Q1. Ini diagram NFA awalnya. Ini diagram DFA-nya. Nah, langkah terakhir ini membuat bentuk formalnya. Untuk bentuk formalnya itu untuk kita buat semua state yang ada untuk key, lalu masukkan yang ada juga state awal dan state akhirnya. Lalu dibuat juga tabel transisi DFA-nya sesuai dengan diagram yang sudah kita buat. Baik, selain YouTube, saya juga mencari beberapa referensi dari web. Seperti dari Binus University,
Ini contoh NFA-nya. Membuat state baru berupa gabungan dari S0 dan S1. Lalu untuk state S0 S1 jika diberi inputan A maka hasilnya adalah gabungan dari S0 dan S1. Inputan A yaitu S0 S1. Lalu untuk state S0 S1 jika diberi inputan B maka hasil. Nah, ini seperti tadi ya. Jadi hasil itu jadi state baru. Nah, mungkin sekian hasil pencarian saya mengenai reduksi NFA ke DFA. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.